Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Gipar. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas ataupun mereview motor yang baru landing banget di aku Gipar gitu, yaitu Yamaha R1M tahun 2021 full carbon, keluaran terbaru gitu kan. Nah, kenapa sih Gipar ini beli motor ini? Nah, jadi goal relation saya itu dalam membeli motor sebenarnya ada di R1M gitu, bukan H2, bukan. H2 itu saya belinya karena atas dasar kayak gimana ya, jadi kayak misal nih saya itu melihat konten YouTuber orang lain gitu kan, jadi saya itu kayak pengen gitu, pengen H2 jadinya, plus lagi ada superchargernya. Tapi kalau misalkan goal relation saya dalam memberi motor itu adalah R1M gitu, itu tuh udah di udah di wallpaper saya gitu, udah dari Maret gitu. Jadi setiap saya bangun tidur juga saya pasti langsung keingetnya sama R1M gitu, bukan H2 sebenarnya gitu. Nah, dan sebelumnya juga saya berterima kasih yang sebanyak-banyaknya nih, khususnya untuk Sumber Garage, Om Martin. Garage gitu, Sumber Garage. Sumber Garage untuk Om Martin dan 77 Speed Shop Asigit Karunia Umbara. Tanpa mereka saya tidak mungkin membeli unit ini. Jadi ceritanya gini guys. Ceritanya itu saya itu jam 2 subuh nih, jam 2 subuh. Jadi ketika udah mabar sama Om Martin, udah mabar Mobile Legends ya, kalau misalkan kalian tahu game gitu kan. Jadi saya ini iseng ke Om Martin. Om Martin, kalau misalkan saya pengen Ducati boleh gak? Aduh sayang kalau misalkan Ducati itu panas katanya. Apalagi kalau misalkan kayak Panigale 1199 gitu, itu panas banget gitu. Nah, kata Om Martin, udahlah R1M aja. Lagian itu kan cita-cita Gipar juga gitu kan. Duh, saya mikir tuh di sana. Adalah lama banget, sekitar 5 menit gitu mikirnya. 5 menit gitu kan saya mikir, ya udah berapa harganya? Nyampe hampir segitulah. Itu spill banget lah harganya, gak bisa langsung terang-terangan gitu. Segitu, oke deal langsung. Nah, jadi jam 3 subuh kita langsung PC sama Asigit juga, Martin, Asigit saya. Jam 3 subuh kita bercanda-bercanda. Kata saya, oke deal, kita beli unit ini. Jadi dalam jangka 2 minggu, setelah membeli H2 gitu kan, langsung membeli R1M. 2 monster langsung landing di rumah saya. Dan itu murni 100% uang pribadi saya tanpa bantuan orang tua. Awas, orang tua mah mungkin cuma sebatas mendoakan. Nah, langsung aja kita ke review gitu kan. Kalau misalkan kalian lihat, ada yang baru ataupun spesial dari motor ini, yaitu exhaustnya ataupun knalpotnya gitu. Nah, untuk knalpot tersendiri ini baru kemarin banget saya beli dari 77 Speed Shop, dari Asigit gitu. Dan harganya ini di angka 41 juta, Arrow full system. Dan untuk keseluruhan bodinya sebenarnya R1M ini ya udah full carbon. Dari bawah udah full carbon juga ke sini. Kalau misalkan yang 2017 itu belum, jadi kayak ada putih-putihnya gitu. Jadi itu bukan karbon. Kalau misalkan ini full karbon, jadi warna hitam gitu. Dan yang paling saya senang juga adalah bokongnya. Bokongnya itu, aduh seksi banget gitu kan. Bener-bener kayak kalau misalkan di look dari belakang juga nih, dari samping belakang gitu, ada celah di mana angin ini bisa masuk keluar. Dan ini tuh sebuah karya seni menurut saya. Nah, dan kalau misalkan kalian tanya, Kang, udah ada yang di-upgrade belum? Ya, kalau misalkan di-upgrade mah belum ya, cuma knalpot doang gitu. Ampun paralun, kalau misalkan nih ada rezeki lebih, pasti saya akan modification gak tanggung-tanggung gitu. Karena kalau misalkan saya lihat juga look dari depan gini ya, ini masih kayak standaran banget, dari pabrik banget. Dan ini tuh nantinya pengen saya upgrade kayak misal nih kupling, terus pengereman ini pengen pakai Brembo, Arco 1 lah, pokoknya dari bahan mulai ini pakai Super Corsa gitu. Ini tuh masih kayak dari standaran banget gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kalian nih yang khususnya pecinta moge ataupun tahu tentang part-part moge apapun gitu, kalau saya pribadi jujur, saya minus banget soal permogean. Saya mah cuma sebatas menyukai dan mengagumi gitu. Jadi ketika saya reading tuh saya nggak tahu part apa nih nggak tahu banget gitu. Nol besar lah gitu. Jadi saya nggak mau tahu banget gitu. Dan R1M ini ya suaranya itu kalau misalkan pakai Arrow itu kayak MotoGP banget sumpah. Few inches later. Full system MotoGP itu kalian di TV lah lihat ataupun di YouTube gitu. Jadi itu tuh persis banget menurut saya kayak MotoGP. Jadi bener-bener wah Beledagan we.
Apalagi kalau misalkan udah keluar api tuh. Yaudah, kita tanpa omongan banyak gitu langsung nyalain aja nih. Sini guys. Baru ngomong bisa? Hah? Nah, kalau misalkan kalian juga lihat ya dari tampilan Apa namanya ini, Cuk? oh, speedometer. Oh iya, dari tampilan speedometer ya, ini tuh udah futuristik banget gitu kan. Kita lihat bisa ubah-ubah menu juga, mode dari mode Power 1, TCE 1, SCE 1. Saya nggak terlalu paham mode ini gitu. Cuma ini tuh kalau misalkan saya nyalain gitu, air Damage-nya kena ke hati pokoknya mah bener-bener wah. ngeri. Lihat nih kalau misalkan dimatiin ya. Nah, ini R1 langsung suspension Ohlin. Anjir, keren banget gitu. Pokoknya paling the best lah ini menurut saya. Jadi motor kesayangan banget gitu. Nah, gimana menurut kalian nih knalpot saya? Apakah sudah bebeladagan? Apakah harus pasang dua knalpot nih? Kayaknya jangan ya, kita nih benar-benar harus menjaga banget gitu image kita, bagaimana cara mengendarai. Ini juga udah jadi musuh masyarakat nih knalpot. Dan bagaimana proses saya belinya juga itu kan benar-benar gimana ya. Jadi kalau misalkan saya diniatkan nggak niat banget gitu, karena udah H2 juga udah mau 1M gitu beli, apalagi sampai ke R1M berarti udah keluar uang tuh 1 miliar lebih lah, udah lebih banget jauh, hampir ke 2M gitu untuk 2 motor aja. Nah, mungkin buat kalian semua gitu kan, buat kalian semua banyak sekali nih kalian ini ngeluh banget si Kang Gipar ini banyak uangnya, terus kayak misalnya rezekinya gak putus-putus, amin ya robbal alamin. Tapi nih ekspektasi kalian kepada saya itu enggak seperti yang kalian bayangkan. Saya mah sama seperti kalian, orang biasa. Orang kaya bukan, saya bukan orang kaya, saya orang biasa aja. Nah, jadi kalau misalkan saya nih ada keinginan gitu, jadi saya kesampingkan dulu lah kebutuhan lain gitu. Kayak misal nih, bukan kebutuhan ya, lebih ke arah gaya yang lain gitu. Kayak misal nih, saya pengen nongkrong di A, di B gitu, mengeluarkan uang yang hambur-hamburan. Saya mah kesampingkan itu. Kalau misalkan saya ada keinginan, saya targetkan sama satu barang, saya kejar. Mau sampai kapanpun, mau sampai kayak mulai menjauh gitu, saya kejar terus gitu. Karena saya yakin kalau misalkan saya bersungguh-sungguh dalam menggapai apapun, sudah dipastikan pasti terwujud. Saya itu kayak gitu orangnya. Jadi kalau misalkan saya gak punya uang, saya mah bukan mengeluh. Saya mah gak pernah ngeluh. Saya kalau misalkan gak punya uang kerja, walaupun gak punya uang nih. Jadi kayak misal ada keinginan, kebanyakan orang kalau misalkan gak punya uang, terus melihat orang lain sukses ataupun kaya gitu, mereka itu malah mengedepankan sifat julid ataupun sifat iri dengkinya. Kalau saya pribadi, ketika melihat orang kaya, misal contohnya ada orang kaya di depan saya, dia punya Lamborghini, kalau misalkan saya pribadi, saya mah mematoknya itu sebagai motivasi saya. Saya pengen lebih dari orang itu. Saya pengen kayak gimana ya? Saya pengen melebihi lah intinya mah. Jadi saya mah itu menjadi motivasi gitu, bukan menjadi iri dengki ataupun malah menggibahkan orang tersebut gitu, iri dengki gitu. Buang sifat iri dengki mah guys, sebenarnya gak manfaat banget gitu. Kalian gak mungkin sukses, kalian gak mungkin bisa jadi orang kaya, kalian gak bisa mungkin mempunyai rezeki yang banyak kalau misalkan sifat iri dengki ataupun sifat julid kalian itu masih tertanam di diri kalian. Nah, jadi hilangkanlah secara perlahan sifat iri dengki itu, perbanyak pokoknya lakukan kewajiban, entah itu sholat, tawakal, ngadoa ka Gusti Allah, mentar stuti kedua orang tua gitu kan, terus lagi usaha orang dengan sungguh-sungguh dan kalah mendepankan sifat iri dengkinya. Kalian mah terlalu sibuk mengurusi orang lain sehingga kewajiban kalian aja udah mulai terlupakan gitu. Padahal tanggungan seorang manusia itu, kewajibannya itu seumur hidup. Kalau misalkan kalian masih hidup di alam dunia nih, di dunia ini kalian masih hidup, berarti kewajiban kalian masih ada. Saya jamin banget. Nah, kalian pentingkan dulu kewajiban kalian, baru urusi orang lain. Gitu guys. Nah, jadi mohon maaf kalau misalkan nih kata-kata saya ini menyinggung kalian. Saya pribadi membuat konten ini ataupun mereview motor ini bukan niatan untuk pamer, tapi untuk sharing bagaimana rasanya membeli unit ini, bagaimana rasanya mempunyai unit ini gitu. Jadi saya mah sebatas sharing ke kalian, bukan niatan untuk pamer. Ampun para lu nih.
Dan mohon maaf nih kalau misalkan kata-kata saya nih menyinggung kalian ataupun merendahkan kalian, saya tidak ada maksud sedikit pun. Jadi buat kalian semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.